Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir malam ini adalah bapak-bapak yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak yang telah tercatat namanya di surga walaupun dipanjangkan umurnya. Ya, alhamdulillah dinikmati umati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ma fis samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini saya tidak akan memberi judul tema ini. Saya akan hanya membawakan satu tema. Nanti kita akan beri judul apa yang saya akan bawakan. Baik. Kita tidak mungkin menjadi hamba yang bersih mutlak sebab kita bukan nabi, bukan rasul. Ustaz, kiai, ulama bahkan sufi wali tidak mungkin. Tapi Allah selalu membuka harapannya dan mengatakan, Innallaha tawwab. Allah itu penerima hambanya yang mau mengaku merasa bersalah. Jadi kita tidak dituntut untuk menjadi hamba yang bersih mutlak. Kita hanya dituntut untuk akui bahwa engkau salah. Syarat tadi kita tidak khusyuk, ya kita akui. Ya Allah, saya tidak khusyuk. Saya mencoba untuk khusyuk ya Allah, tapi saya tidak mampu. Engkau lah yang memberikan khusyuk itu kepadaku ya Allah. Maka berikanlah pengenalanku kepadamu ya Allah, sehingga rasa khusyuk itu hadir kepada diriku. Jadi karena kebanyakan hamba-hamba Allah tidak mau mengakui dirinya bahwa dia salah. Padahal Allah sangat senang, sangat melihat hambanya yang mengharap kepadanya dengan mengakui suatu kesalahannya di hadapannya. Itu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kesalahan kita kepadanya. Maka kita jangan beragama, jangan menyusahkan diri. Jangan menganggap, nanti saya baru suci, baru saya salat, baru saya berpuasa. Saya belum suci, saya belum sanggup. Saya masih kotor. Dulu ada pengalaman teman saya, karena saya lihat usahanya lagi maju, lagi berkembang, dia lagi dapat uang banyak. Maka saya ingatkan waktu itu, Pak, banyak kalau ke tanah suci. Waktu itu dia punya jawaban, belum bisa Kak, karena masih sering melakukan sesuatu hal-hal yang maksiat apa. Nanti kalau bersih baru saya. Tapi sampai sekarang sejalan dengan waktu, usahanya agak tidak seperti dulu lagi sampai sekarang. Jadi kita tidak dituntut untuk menjadi hamba yang bersih mutlak. Kita hanya dituntut untuk mengakui kita bersalah. Jadi suci di sini bukan suci yang mutlak, tapi berusaha untuk suci. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran di surat Al-Qiyah, La yamassuhu illa mutahhara. Tidaklah engkau menyentuh Al-Quran kecuali mutahhara. Apa arti mutahhara? Mensucikan. Siapa yang mensucikan? Allah sendiri yang mensucikan. Bukan kita yang mensucikan diri kita. Bukan bapak-bapak yang mensucikan diri kita. Bukan saya mensucikan diri kita. Tapi kita minta disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari astagfirullah. Sekiranya baginda Rasulullah SAW seorang nabi yang masih merasa berdosa, padahal dia tidak berdosa. Mengapa hari ini banyak orang-orang yang tidak merasa berdosa, merasa paling suci, merasa paling hebat, bahkan kelompoknya yang paling benar, nasabnya yang paling dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa ada orang yang begitu? Ini bukan kerohanian baginda Rasul SAW, dan ini sangat berbahaya. Rasulullah tidak sibuk dengan mengurus amal-amalan orang, tidak mengurus dengan aib-aib orang, tidak sibuk mengurus dengan penampilan-penampilan orang dalam beragama. Dia hanya sibuk
mengurus dirinya, lalu mengajarkan kepada orang lain. Seandainya Rasulullah SAW orang paling sibuk dalam urusan-urusan orang, pasti mengatakan, kau tidak suci, jangan ke masjid. Bahkan apabila ada orang yang mengotori masjidnya, pastilah dibunuh. Ada satu riwayat, ada satu kisah. Rasulullah SAW didatangi oleh Arab Badui, Arab kampung, Arab pelosok, Arab yang tidak punya adab, tidak berpendidikan. Kebiasaan orang-orang Badui itu sama, sopir-sopir angkut zaman dulu yang kita. Lihat tembok, ya mau dibuangi air kecil, mau disirami air kecil. Sama orang Badui. Orang Badui melihat tembok Masjid Rasulullah SAW bersih. Tembok sebagus begini kok tidak disiram-sirami air kencing. Maka Arab Badui itu menyirami. Tapi setelah asik membuat hajatnya, tiba-tiba datang seorang sahabat yang hendak memukulnya. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan memukul. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Jangan memukul. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Apakah orang ini dihukum? Tidak. Justru yang dapat hukuman adalah orang yang tidak mengerti, yang mau memukul. Diperintahkan untuk ambil air, bersihkan lalu sirami semua najis. Tapi sahabat tidak menganggap suatu ini adalah hukuman. Tapi dia menganggap pada suatu pelajaran. Bahwa tidak semua yang salah itu salah. Dan tidak semua yang taat itu benar. Banyak orang yang salah tapi dia sedang mencari kebenaran. Banyak orang yang taat tapi dia merasa paling benar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah tidak termasuk kedua-duanya yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang talaqabul ilmi, orang-orang pencari ilmu. Kita ini mudah-mudahan kita termasuk dalamnya orang-orang yang sentiasa selalu mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru belajar salat, belum merasa salat, belajar itu usaha untuk salat. Usaha itu disebut iqamatus salat. Aqimatus salat artinya berusaha untuk salat yang sebenarnya untuk kamu salat. Jika ada orang yang merasa salat, maka Allah katakan fawailul musallin. Celakalah orang yang salat. Jadi, apabila kita orang melihat ada orang salat tidak salat, kita jangan anggap enteng dia, kita jangan hina dia bahwa dia tidak salat. Cuma bedanya dia tidak salat, kita salat. Jangan dihina dia. Diajak dia, ditemani juga dia. Maka suatu ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni salamatan qalbu. Ya Allah, selamatkan diri saya dari dalam diri saya. Salama, apa arti salama? Salama artinya terbebas dari aib dan keburukan. Ketika mengatakan Allahumma antas salam wa inkas salam, alaikanis salam jalani wal ihram, artinya Allah yang maha terbebas dari aib dan keburukan. Lalu kemudian Rasulullah berkata, Allahumma inni salamatan sadar. Selamatkan yang ada di dalam isi dada saya. Rasulullah SAW saja meminta dirinya untuk diselamatkan apa yang ada di dalam dadanya. Apalagi kita hamba-hambanya. Sadar. Sadar artinya bersumber. Di mana sumber kesadaran itu adalah di kalbu. Rasulullah meminta itu. Kalau Rasulullah meminta, maka kita juga wajib meminta. Di dalam ilmu syariat, doa seperti ini disunahkan. Tapi di dalam ilmu hakikat, doa ini wajib. Karena Nabi sendiri berdoa untuk diselamatkan isi dadanya, isi kalbunya. Apalagi orang-orang seperti kita. Yang selalu tidak terbebas dari hal-hal yang tidak bagus di dalam dada kita. Jadi, untuk menjadi kekasih-kekasih Allah sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah jadi kekasih-kekasih Allah. Kepada anjing, binatang yang kita anggap hina itu kita tidak bisa hina dia. Dikisahkan, mungkin bapak-bapak tahu seorang pelacur. Seorang pelacur, Pak. Mungkin pekerjaan itu yang kita anggap paling hina. Dia lacurkan dirinya, Pak. Tubuhnya dia lacurkan. Tapi di dalam dadanya, di dalam kalbunya masih ada rahmat Allah. Dia melihat anjing kehausan. Maka diambilkan air anjing. Diambilkan air anjing itu lalu disuapi. Kita yang katanya sujud 5 kali sehari semalam. Melihat kucing tertabrak. Melihat anjing tertabrak. Di mana rahmat kita? Di dalam diri kita. Padahal kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang punya rahmat di kalbunya.
Rahmat artinya kasih sayang. Jadi artinya coba diperhatikan, menjadi wali-wali gampang-gampang susah. Coba perhatikan kalimatnya. Raya sayu abdi, senantiasalah hambaku, yatakarrabuna bil wanafil, melakukan amal-amal yang ringan, amal-amal sunnah, amal-amal yang dianggap remeh, kata Allah. Tapi kata Allah, dengan amal-amalan remeh yang dianggap remeh itu, sehingga saya memberi perhatian cinta kepadanya, hatta uhibbahu. Dengan amalan itu, saya berikan cinta kepada dia. Sehingga ketika saya memberikan perhatian cinta kepada hambaku, maka saya akan ganti segala yang apa di dalam dirinya. Matanya bukan lagi dia yang memandang, telinganya bukan lagi dia mendengar, kalamnya bukan lagi yang dia berkalam. Hatta uhibbahu, kata Allah. Saya yang berkalam ketika dia berkalam. Saya yang mendengar ketika dia mendengar. Saya yang melihat ketika dia melihat. Jadi kita jangan membayangkan Allah itu selalu neraka, mengancam dengan penyiksa. Kita jangan membayangkan Rasulullah itu seram orangnya, garam, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit neraka. Rasulullah itu penyayang. Dia mudah senyum. Dia itu menyenangkan. Dia berkata, saya ini seperti ayah pada kalian. Ayah kadang-kadangnya dia mengajar, kadang-kadang dia bermain. Rasulullah itu menyenangkan sekali. Kita jangan pernah berpikir bahwa Allah itu mengancam. Ya, serasa mungkin di situlah materinya. Mungkin saya mau tahu, tapi waktunya agak sudah 10 menit lewat kayaknya. Mudah-mudahan teman ada yang kita bertanya, saling sharing, saling menanggapi dari apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membahas sufisme ini bagi saya agak tinggi bahasanya, tapi apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan bahwa saya senantiasa berusaha untuk merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah Allah berfirman, wa ma liya la abudul ladzi fatarni wa ilaihi turja'un. Saya tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk tidak menyembah Allah sebagai pencipta. Oleh karena itulah menjadi pegangan sehingga kita bisa merasa merendah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, karena memang sesungguhnya apa yang kita miliki itu sebenarnya miliknya Allah. Sebagai hamba ini kita mestinya memiliki kepatuhan terhadap hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mencintai sesuatu berarti kita harus juga patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada kita. Oleh karena itu dalam keseharian ketika kita beribadah, katakanlah kita sholat, ya memang bagaikan kita membawa kendaraan. Kita akan menyetir sesuai dengan kondisi yang ada ya. Boleh jadi sesuatu kita banting kiri, banting kanan dan segala macam. Tetapi sasaran kita bahwa kita ingin mendapatkan tujuan itu. Kalau kita tidak mampu mengendalikan, maka boleh jadi kita bisa keluar dari apa yang kita inginkan sebagai seorang hamba dalam persembahan. Nah, saya setuju tadi dikatakan bahwa tidak mungkin kita mendapatkan 100 sempurna, karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Kita sebagai hamba memang diliputi oleh serba kekurangan ya. Jadi itulah sebabnya, karena kita menyadari kita banyak kekurangan, maka berdoa itu merupakan tuntutan, kebutuhan bagi seorang hamba. Senantiasa minta kepada Allah keselamatan, rahmat, taufik, hidayah dan hinayah. Itulah yang senantiasa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang memiliki semuanya itu. Ya, penghormatan, barakah, keselamatan, kebaikan itu adalah miliknya Allah. Dan inilah yang senantiasa kita minta dalam keseharian kita melalui ibadah, zikir,
dan segala macamnya. Ya, mungkin itu sedikit dari saya, dan mudah-mudahan kita semua ini selamat di dunia wal akhirah. Ya, karena untuk mendapatkan sesuatu yang optimal memang memerlukan usaha, ya. Dan usaha bila kita lakukan, tinggal Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus membimbing kita sebagai hamba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.